hari Senin, selamat memulai minggu di bulan Oktober ini. Minggu baru di bulan Oktober ini. Saya Karo, siap menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Mwah. Hari ini temani Daniel di pojok sana dan sudah hadir beberapa bintang tamu untuk berbagi ceritanya. Seperti biasanya kita awali di pojokan dulu untuk membahas dan meng-highlight apa sih berita yang lagi ramai. Banyak sekali menuai sorotan publik dan juga komentar-komentar publik, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ya, kali ini yang kembali menjadi sorotan adalah Mahalini, tapi bukan soal hubungan pribadinya. Kali ini Mahalini soal penampilannya ya. Sebetulnya penampilannya sudah terjadi di bulan September kemarin di ajang Pesta Pora. Pada saat dia itu ada momennya dia duet sama Isyana ya. Nah, ini respon Mahalini usai dihujat egois saat duet bareng Isyana. Jadi pada saat dia duet sama Isyana itu banyak netizen yang mengkritik penampilannya, dianggap terlalu ngotot banget sih, kayak egois banget sih, apa segala macam. Itu padahal kejadiannya udah bulan tanggal berapa sih, 20-an September. Iya. Tapi baru kemarin dijawab, akhirnya Mahalini menjawab semua komentar, memberikan klarifikasi tentang apa sih yang terjadi pada saat itu di panggung gitu ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu seperti apa sih penampilan Mahalini bersama Isyana di ajang Pesta Pora. Komentar netizen yang menghujat pada saat penampilan itu ya. Si Mahalini kayak ngajarin Isyana nyanyi katanya. Ini saking emosinya ya, dia sampai typo. Yang berikutnya, Mahalini nggak mau gantian ya nyanyinya katanya gitu. Lanjut berikutnya, Mahalini itu duet bukan fighting. Lagi berikutnya, Isyana nggak bisa imbangi suara Mahalini. Ya bukan salah Mahalininya. Oh ini ada yang pro ya ke Mahalini. Yang berikutnya, ngotot banget Mahalini nyanyinya. Lanjut. Kita lihat, ada lagi komentar? Ya ini diantaranya beberapa komentar-komentar ya. Yang ini akhirnya dibales sama Mahalini. Apa sih, seperti apa klarifikasi Mahalini? Jawabannya adalah, nih dia bilang. Nih soal pembagian suara udah kesepakatan kita berdua dan aku selalu mengutamakan kenyamanan teman duet aku. Karena dia duet di stage aku. Kalau dia minta aku ngelit ya aku ngelit vokalnya, paham? Gak? Katanya gitu. Maksudnya gimana sih kalau ngelit tuh gimana Om Daniel? Oh dia duluan gitu ya. Gitu, jadi yang satunya ngikutin gitu kan, gitu nih. Ini berikutnya. Oh ini ada, ini dari komen dia sampai istighfar ya, astagfirullah. Itu namanya aku ngelit Kak Isya suara 2 dan itu udah kita obrolin. Lagian itu juga aku nadanya tinggi, nggak mungkin powernya kecil, mana bisa jadi aku kontra power yang didengar di FOH katanya. FOH singkatan dari? Front of house. Ya itu, kan netizen nggak ngerti ya FOH ini, aku aja nggak ngerti ya kan. Maksudnya di sininya ya, sini. Gitu kan. Ya. Tapi kalau tadi aku dengar kan kalau Isyana kan kadang-kadang kalau nada tinggi kan dia ambil gitu kan, falsetto kedengeran suaranya. Cuman mungkin Mahalini emang gaya nyanyinya gitu. Lagi lanjut coba kita lihat. Sifat aslinya kentara banget ya pas duet sama Isyana katanya. Dari nyanyi aja kelihatan kepribadian gitu. Dia bilang, aku pakai ear monitor, aku nyanyi sesuai sama apa yang ada di ear monitor. Paham? Enggak. Ya udah nggak apa-apa. Emang netizen bisanya komen tapi nggak ngerti dan nggak tahu apa-apa. Gitu. Jadi menurut dia di suaranya dia ya imbang-imbang aja gitu kan. Iya nggak? Ya harmonis-harmonis aja. Gitu mungkin tapi gayanya kali. Isyana kayaknya kelihatannya kan Isyana beda sama penampilannya kalau di panggungnya sendiri gitu. Gitu nggak sih? Kalau dia lagi nyanyi rock kan dia gitu ya. Ini kan betul dia nyanyi di panggungnya, maksudnya nyanyi lagunya Mahalini kan itu. Itu lagu siapa sih? Iya benar kan? Iya gitu. Yang berita. Emang karakter suara mereka aja yang beda banget, jadi kedengarannya aneh sama netizen. Sebenarnya bagus-bagus aja sih menurut gua. Pembagiannya juga pas, netizen aja nyinyir. Ini komentar netizen. Usai klarifikasi ada lagi yang komentar ya. Ini yang komentarin Mahalini udah berasa jadi juri ya. Komentari sesuatu ini yang minimal kalian ahli di bidang itu. Yang berikutnya, ya gitu kan? Itu tadi yang komentar kan ahli. Ahli di bidang karakter saat menyanyi. Netizen kalau ranah skill begini gak usah julid. Mereka pasti profesional, mending julid ke kasus-kasus berat. Kan? Ya, yang berikutnya. Lini sampai bilang istighfar loh, kasihan ini tuh cita-cita Lini pengen duet sama artis idolanya. Ada yang giring opini. Oh jadi Isyana itu salah satu artis yang diidolakan oleh Mahalini. Ya begitulah ya, kita tuh kadang-kadang kalau klarifikasi itu ya belum tentu orang juga bisa nerima. Ya udah, ulang lagi aja duetnya, ya kan? Siapa tahu. Nah kalian gantian sekarang di lagunya Isyana. Gimana gak? Oke lah, baik. Kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ada Mas Ikang Fauzi bersama dua putrinya, Bella Fauzi dan Ciki Fauzi. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini.
Baik pemirsa, hari ini kita sudah kedatangan Mas Ikang Fauzi bersama dua putri cantiknya, ada Bella dan juga ada Ciki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah berkenan hadir di sini hari ini, berbagi kenangan tentang almarhumah gitu ya, dan mungkin juga bisa berbagi cerita bagaimana kalian saling menguatkan gitu menghadapi duka ini. Ini pasti masih Terakhir kan kesini juga ngobrol. Iya, terakhir masih ngobrol. Ya, aku senang sih sempat ketemu ya, Sempat ketemu, alhamdulillah. Itu kayak apa ya, Allah sudah atur itu semua gitu ya. Ini postingan yang terbaru, kemarin Mas Ikang juga sempat manggung begitu ya. Ciki sempat cerita, oh ini acara lintas melawai, sudah jadwalnya sudah 2 hari sebelum almarhumah meninggal itu sudah masuk gitu ya. Padahal ya ayah dalam keadaan capek, di sela-sela masih tidur gitu ya. Masih berduka, berusaha latihan, dan cek sound kemarin berusaha tidur, lalu malam ini manggungnya. Semoga tidak salah mengerti ya teman-teman, ayah saya sangat berusaha dan kami anak-anak yang berusaha untuk terus dampingi ayah. Ini momen ini pasti campur aduk juga rasanya. Wah, luar biasa. Aku tuh pas ngeliat bangun takut ayah jangan jatuh, ayah gitu. Soalnya Gitu ya. waktu cek sound tuh pemain bandnya sampai aduh Om Ikang gitu kayak mau nangkep gitu. gitu ya. Iya, Cuma Mas Ikang malamnya diusahain banget ayah bisa tidur. Iya, betul. Iya, ini emang saya belum pernah ngalamin yang kayak gini, dan ini memang demi Allah ini titik yang paling rendah dalam hidup saya. Saya sangat terpukul sekali, tapi saya dari awal juga bilang ya aku mencintai istriku karena Allah. Jadi kalau Allah minta, walaupun saya belum siap, saya belum mengerti, aku harus yakin bahwasanya itu yang terbaik. Dan sekarang aku melalui proses itu, Mbak. Aku berusaha mencari, mengerti kenapa sekarang, kenapa ini yang terbaik. Karena kalau bukan begitu, nggak akan bisa ketemu maknanya. Jadi kembalikan lagi. Nyanyi, waktu itu pertama emang udah kontrak. Saya pengen profesional biar gimana. Kedua, itu pekerjaan saya, ya. Soon or later saya akan melakukan itu, ya. Ketiga emang itu kan merupakan momentum di mana saya juga harus ada booster dong, ya. Saya nggak mau, saya masih punya tanggung jawab anak-anak saya itu, saya nggak mau merepotkan orang gitu lah. Dan yang terakhir yang paling intinya adalah Marisa tuh senang banget kalau lihat aku nyanyi. Kita saling tertarik karena itu. Saya penyanyi rock, dia bintang film. Kita saling tertarik. Jadi keep it that way. Aku ngerasa bahagia aja mengenang masa itu, dan pada saat itu aku merasa dia ada terus sama saya, dan aku minta sama penonton, ribuan penonton waktu itu yang penuh ya, untuk kirim Al-Fatihah. 2 kali pertunjukan, di pertunjukan Niki juga aku minta. Alhamdulillah. Jadi manfaatnya jelas kalau buat saya dan buat istri saya. Gitu sih. Jadi walaupun masih capek gitu ya, masih lemas, tapi pada saat manggung dan merasa bahwa almarhumah itu Iya, ada. betul. Itu Betul. yang menjadi booster juga. Betul. Mas Ikang. Kalau dia nggak seneng atau ini kan kerasa juga mas saya berat. Tapi saya ngerasa justru ya dapat tenaga yang lebih ya pada saat itu, dan juga bisa menyelesaikan dengan baik, optimal lah gitu. Seperti apa? Kita lihat cuplikannya berikut ini. Anak-anak melihat ayah Dijagain, Mbak. Dijagain kayak soalnya kita kan pasti ada kekhawatiran di tengah kondisi yang kita bertiga juga sebenarnya belum stabil banget ya. Kita saling menguatkan. Kita saling menguatkan karena ya tinggal kita bertiga gitu pasca perginya ibu ya. Ya kita berdua lah yang harus jagain ayah gitu nih, orang tuanya tinggal satu-satunya gitu kan. Dan aku tahu sebenarnya ayah yang paling berat gitu karena ayah 38 tahun bersama gitu ya. Dan pasti kan hubungan suami istri itu beda dengan hubungan anak dan orang tua gitu. Jadi pasti ayah yang harus kita support paling paling utama tuh ayah gitu. Dan besok itu harusnya ya menjadi hari peringatan kelahiran ibu gitu ya. Iya.
Nah, kalian itu ada momen satu lagi yang berat juga yang harus Iya, kalian lalui. iya tahun ini adalah hari, maksudnya tahun pertama di hari ulang tahunnya ibu udah nggak ada gitu. Pasti rasanya ya beda ya. Gitu. Yang berikutnya kita lihat juga ini Bella juga kemarin Ciki ya membagikan di story-nya. Speech ibu digantikan Mbak Bella gitu. Ini ada cerita apa sih ini? Jadi tahun lalu itu Mbak kita sekeluarga ya tahun 2023 sempat liburan ke Uzbekistan. Jadi ibuku tuh sangat suka sama negara Uzbekistan karena dia itu adalah negara yang full of rich of culture dan history ya, Islamic history. Jadi karena dia tahu banyak imam-imam besar yang lahir di situ, Dan terus Sunan Wali Songo tuh rujukannya ke sana, Samarkand, ya yang Samarkand, sekarang Uzbekistan. di Jadi- era Khorasan gitu. Betul, Ibu betul. tuh ngulik banget Sangat mengulik sejarah keislaman dan penyebaran di Indonesia yang gitu-gitu. Dan salah satu kulikan ibu hasil risetnya tuh merujuk ke tempat yang sekarang namanya Uzbekistan, yang Iya. dulu pecahan Soviet. Jadi sempat ke sana sekeluarga. sempat ke sana sekeluarga dan sebelum ibu wafat tuh emang udah sempat janjian sama salah satu tour yang kemarin ngajak kita ke sana. Jadi Kedutaannya mau ketemu ibu. kelutaannya mau ketemu Buat ibu dan kita sekeluarga emang diundang dan ibu sudah ngomong saya pengen datang nih gitu. Tapi kan kadarullohnya ibu dipanggil duluan kan. Jadi pada saat acara tersebut digelar ya kita bertiga tetap datang mewakili ibu meskipun ibunya udah nggak ada gitu. Terus karena harus ada speech dari keluarga kan, ya udahlah Bismillah sambil nahan-nahan nangis ya udah aku berusaha untuk meskipun nggak sepinter ibuku tapi aku berusaha untuk mewakili kira-kira ya ibuku kalau speech tentang Uzbekistan tuh kekaguman dia itu ya seperti inilah gitu karena emang Uzbekistan tuh full of culture dan juga Sejarahnya. history gitu. Itu ibu banget. Iya, yang salah satu sosok perawi hadis yang di Indonesia juga terkenal, Imam Bukhari kan juga dimakamkannya Makam di situ. Bukhara di Uzbekistan. Jadi emang ibu tuh sangat mempelajari hal-hal yang berkaitan sama Islam gitu. Jadi emang passion sama Uzbek salah Iya, satunya. salah karena satunya. itu. Kemaknya. Tapi kalau ibu Kalau ibu pinter lebih banget. detail lagi dia juga ngejelasinnya. anak-anaknya pinter-pinter Bacaan juga. Ibu tuh banyak banget. Banyak bukunya, banget. Banyak banget. Iya. Iya. Meninggalnya juga ada ini buku-buku gitu. Iya, ada Al-Qur'an. Kayak definisi orang tuh benar-benar meninggal sesuai kebiasaannya. Masya Allah. Ya. Gokil. Apa buku terakhir yang sedang dibaca ibu? Quran sama mahasiswanya kayak Iya, apa ya? lagi meriksa tugas Periksa. mahasiswanya Mm, gitu. Laptop. Ibu emang selalu dikelilingin sama kertas dan buku. Hidupnya emang gitu. Iya. Di meja makan ada, di mana ada. Clipping-clipping. Jadi Ciki ketika kamu lihat kakak kamu Bella berpidato di situ yang seharusnya ibu gitu, apa yang berkecamuk? Ayo Mbak pasti bisa. Mbak tuh verbalnya paling rapih sih sekarang ya di antara kita. Aku ngerasa gitu. Sebenarnya Kayak, ibu yang paling bagus. Iya kan ibu nggak ada. Iya, benar. Maksudnya kakakku kayak bisa mengolah rasa dan pikiran. Kalau aku belum bisa sih kemarin. Karena pas ayah nemuin ibu gak ada nyawa, terus aku kan bantuin ayah gitu, aku tuh jujur masih kebayang-bayang dan I feel banyak banget penyesalan di diri aku sebagai anak gitu. Jadi kalau disuruh ngomong yang teratur tuh kayak kakak aja deh, kayak tuh tahlilan orang minta aku ngomong, aduh maaf Pak, saya belum bisa, nanti nggak bagus, ini kakak saya aja verbalnya lebih terlatih karena public speaker beneran. Iya. Kalau Kadang saya maju. kan seniman ya, tukang gambar gitu, Ya rasanya lebih Iya. meluap-luap. belum bisa menata ini saya. Ya, di sini juga belum bisa sih sebenarnya, terpaksa aja Lo lebih ada ilmu verbal ya kayaknya. gitu ya. Ini seperti instastorynya Ciki juga ya, ini salah satu yang dibagikannya kenangan bersama ibu gitu ya. Kamu ceritain ibu tuh rapi banget ya, Oh, baju luar untuk biasa. berapa hari ke depan aja udah disiapin, digantungin buat Dan dipakai. itu gift semua ya karena aku pelaku fashion industry. Itu tuh gift dari aku yang dipakein ibu. Oh iya, ibu Jadi- selalu pakai karya kamu ya? Iya, ibu tuh masya Allah pas kayak ya beresin dikit baju ibu tuh kan orangnya sangat aman, well Tertoto, management, hidup harus tertoto. Emang ngajarin anaknya tuh Iya. setegas itu gitu ya. Ya weekend tuh ibu udah kayak gantung-gantungin ya baju hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Wah sangat rapih Iya. hidupnya. Jadi pas aku ngeliat baju-baju ibu ke depannya, setiap matchingan tuh ada karya aku loh. Iya. Aduh, Itu masih digantung. Masih. iya.
itu sih kayak ya Allah, ibu tuh sayang banget sama kita. Terus kayak aduh, bener-bener. Iya, campur aduk ya. Iya, terus kayak aku sempat penasaran, aku buka tas ibu gitu, ternyata itu semuanya hal-hal yang aku bikin sampel-sampel yang nggak jadi aku jual, kayak tempat tisu Palestina gitu, ibu pakein yang aku mau, udah buat miminku aja tuh giveaway ibu. Kayak ya Allah, itu isi tas ibu tuh sampai kayak ya Allah Bu, ibu tuh sangat appreciate semua yang kita bikin, kayak tulisan Mbak happy birthday apa di post it aja tuh ada di kaca rias ibu gitu. Appreciate every Yang little things. kita mungkin juga lupa. Aku kan kalau bikin sampel ya udah. Tapi buat ibu itu kebanggaan. Iya. Buat anak-anak. Benar, dan bikin dia happy sih hopefully ya. Iya, dan salah satu scarf yang ibu terakhir pakai yang di UII Jogja, aku kasih ke Mama Ayah. Oh. Ini ada postingannya, coba captionnya Ciki ya. Ciki cerita di salah satu postingannya, dia bilang, apa kabar ibu gitu. Aduh. Terus kamu bilang, ini rasanya seperti kadang-kadang seperti datang seperti gelombang perasaan. Kacau banget sih, kacau. Kamu merasa bagaimana aku bisa berfungsi gitu ya. Enggak, aku malu kalau ada ayah. I miss you so much ibu. It hurts, tapi ibu pasti senang karena bawa Palestina ke panggung-panggung fashion. Kata ibu harus selalu membersamai perjuangan mereka. Gitu ya. Kamu juga cerita tentang kesukaan ibu akan bunga lili gitu ya. Yang berikutnya yang terakhir ada bagian terakhir. Captionnya. Sorry ayah, aku nggak kuat. Nggak apa-apa. Aku tuh nggak pengen gini depan ayah. It's okay. Aku nggak mau nambah beban ayah. Aduh, aku ini malu banget loh. Kayak di depan orang, cuma aku malu banget. Nggak apa-apa. Ya harus aku nggak ikut ya. Enggak apa-apa, it's okay. Kamu bercerita tentang Ngaco banget ini rasanya. kamu membagikan kenanganmu. Mungkin orang bisa belajar tentang Aku tuh belum jadi anak yang baik aja sih. I have so many regrets gitu. It's okay. Dan aku tuh kayak belum bisa tidur. Aku tuh bayangin pas nemuin ibu nggak bernyawa, pas ngangkat ibu, aduh pas mandiin ibu, setiap jengkal aku bersihin, kayak Masya Allah ibu tuh cantik banget. Itu kacau banget sih. Kacau. Aku malu, Mbak. Malu aku. Nggak apa-apa. It's okay. pasti kamu sedih. Pasti rasanya sakit gitu ya. Kehilangan ibu. Aku tuh mikir, aku tuh kayak nggak dikasih kesempatan buat jadi anak lebih baik gitu. Itu tiba-tiba gitu. Aduh, tiba-tiba ya kronis. Mungkin nggak tiba-tiba ya. Ibu tuh suka ngasihin, mungkin ada perasaan, cuma aku tuh selalu ngalihin kayak ibu lewat tanah kusir. Ibu nanti mau dimakamin di sini ya adek, biar adek sama kakak sering ngunjungin ibu. Terus ibu ngomong apa sih gitu, aku bawa kemana gitu. Terus kayak selalu apa ya, kebesit misalnya makan, misalnya meja makan nih nanti harus clean table ya, gini-gini. Kalau ibu nggak ada harus jaga meja makan, hidupin meja makan, jaga kebersihannya. Terus kayak isi toples-toples sama yang ayah suka biar ayah makannya seneng gitu. Ibu kan apa-apa ayah, ibu kayak cinta banget sama ayah. Dan banyak pesen terakhir tuh kayak kalau ibu nggak ada, ayah kayak masakin nasi merah, terus kayak kita ngalihin, ibu nggak usah ngomong gitu, sekarang juga kita masakin. Iya, gitu. Kayak nggak perlu nunggu pergi dulu. Emang akhir-akhirnya tuh omongannya ke sana, tapi aku ngalihin. Iya. Mungkin aku masih denial sih. Karena itu Cuma kamu kacau banget. di story kamu sempat kamu tanya netizen karena ya itu wasiat ibu ingin dimakamkan di tanah kusir. Iya, aku minta tolong karena waktu itu emang ternyata udah sepenuh itu apa nggak bisa. Cuman alhamdulillah ya aku ke Instastories karena aku tuh juga nggak sanggup. Dan alhamdulillah teman-teman yang emang sayang sama peduli sama aku bantuin gitu. Terus Om Gilang sama Papa Eki bawain KTP ibu. Terus akhirnya ibu langsung dapat spot ya. Ada kisah apa sih kenapa ibu ingin dimakamkan di situ? Ya salah satunya biar deket. Terus aku sih waktu itu ibu kan pintar banget ya, bacaan sejarahnya banyak gitu, kayak ya salah satunya waktu itu sempat ngebahas ya pahlawan Bung Hatta dari sana, kayak
Wapres kita terdahulu, Ibu pecinta buku, Bung Hatta juga sangat Iya. pecinta buku, dan ini sosok Masya Allah kayak sepatunya bolong apa, sangat merakyat, dan kayak yang aku Dia nangkep nggak mau tuh di teman iya, pahlawan. dimakaminnya tuh sangat bersama dengan rakyat, nggak eksklusif. Ibu tuh suka sosok yang manfaatnya banyak tapi tidak eksklusif, yang aku nangkep gitu ya. Iya. Tapi waktu ibu cerita sih aku ya gitu. Cuma makanya waktu itu aku sangat ngusahain, iya karena ayah juga nitip adik bantuin ayah gitu, biar gimana ibu harus di tanah kusir. Aku tuh anak macam apa kalau aku nggak bisa menunaikan permintaan ibu di tanah kusir? Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa. Wow. Bahkan banyak kemudahan juga. Iya, Sampai orang yang tukang galinya bilang katanya cepat sekali kita ngegalinya. Jadi emang Nggak capek gitu ya. Allah udah atur itu, memang ditetapkan seperti itu, diberikan kemudahan dan diberikan ini yang apa ya? Dan iya, yang terbaik lah. tadinya ada jenazah di lubang itu, cuma dipindahin sama keluarganya ke tempat pemakaman yang Al-Azhar, ya. ini, yang grande itu, Al-Azhar Memorial Park, yang tempat Jadi orang pas kebetulan kaya memang gitu. sudah dipindahkan. Iya, Jadi betul. pas dipindahin, dikosongin, ya pas kita approach buat ibu gitu. Tapi tadinya ada, Oh tadinya itu nggak, jadi tadinya tuh belum ada tempat ya? Iya. nggak available, cuma jadi pas memang dikosongin, terus ya banyak yang mau, alhamdulillah ibu yang Ibu ini. yang dapat itu rezekinya almarhumah ibu aku. Iya, dan emang banyak yang bantuin, alhamdulillah. Banyak. Papa Saya Eki, bilang Om terima Gilang kasih sama juga orang-orang yang langsung semuanya. ini. Panis juga ya. Iya. Ini ada postingannya Bella nih, kemarin juga kamu ziarah ya. Insya Allah akan belajar untuk ikhlas dan kuat. Bu, yang penting ibu di sana bahagia ya. Ibu nggak usah khawatir. Aku akan jagain ayah dan ibu. Bismillah, atas izin Allah kami kuat Bu. We love you so much. Forever and always. Salam untuk semua keluarga di sana ya Bu. Kami kangen gitu. Tapi kalau lihat ya, kamu sebagai anak tertua gitu ya. Iya. Hancur juga sih. Kayak ini bener nggak sih gitu, kayak kalau dikasih second chance tuh, Bu aku urusin deh ibu gitu, kayak kok pergi aja nggak ada pamit, aku tuh ngerasa kayak di prank gitu Iya, loh. ngaco banget rasanya ya. Iya kayak Bu kalau ngeprank jangan gini banget dong gitu. It feels like bad dream, very Iya, bad. karena emang beberapa hari sebelum ibu wafat gitu ya, kan emang sempat drop, ibu sempat diare ya, diantar sama ayah ke dokter gitu, sempat diinfus, terus pasti kan disuruh bed rest. Iya, ibu bed rest tuh, kita juga bilang ya Bu istirahat, jangan beraktivitas dulu. Udah deh istirahat sebentar, terus sehari ya, cuma istirahat sehari, besoknya dia bilang udah enakan nih badannya, ngajar lagi dari pagi sampai sore. Kita mikir dia udah nggak kenapa-kenapa gitu. Dan mood ibu bagus banget. Iya. 2 hari sebelum meninggal kayak anak bayi, gitu-gitu kayak Sama semuanya. sangat penuh cinta. Betul, betul. Sempat Ke semua mesen orang dibikinin rumah. mie sama orang Ke rumah. mahasiswanya ditraktir makan, yang Iya. anak-anak rantau, Iya, yang belum sarapan, yang ya pokoknya aku banyak diceritain mahasiswa deh. betul. Mahasiswa ibu yang aku bahkan nggak kenal gitu datang cerita, aku dengerin. Iya. Nanti kita dengar lagi kisah ya, kita belajar bagaimana almarhumah menjalani kehidupannya, bagaimana almarhumah itu menjadi seorang ibu yang penuh cinta, penuh support untuk anak-anaknya, menjadi istri yang tadi Ciki bilang, ibu tuh cinta banget sama ayah, ayahnya pun juga cinta banget sama ibunya. Tapi seperti Mas Ikang bilang, cinta karena Allah, gitu ya, cinta karena Allah. Kita akan kembali lagi, tetap di Rumpi Musik.